Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi dan selamat siang dimanapun anak-anakku berada. Kami mohon hari ini kami mengajak kepada anak-anak kelas 10 MIA 4, MIA 3, MIA 4 dan 10 IPS 1 dan IPS 2 untuk membuka buku Aswaja karya Profesor Dr. Kiai Haji Asif Saifuddin Halim yang menjadi materi pelajaran pada hari ini. Bab tentang masalah tafaul, tasamuh dan tasaum. Surat halaman 73. Kalau enggak salah ya di buku kalian mungkin sama. Oke, baik. Nanti kalian semua anak-anakku sekalian untuk merangkum dan mencoba untuk menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan. Baik untuk anak kelas 10 MIA 3, MIA 4 dan 10 IPS 1 dan IPS 2. Karena materinya sama, untuk kalian mungkin ini akan jadi bahan UAS nanti ketika awal masuk insya Allah akan UAS, jadi kalian sehingga tidak kosong materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la anhum bil khair. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la anhum bil khair. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la anhum bil khair. Anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah 3 bab untuk Senin yang akan datang dan Senin berikutnya kami rangkum menjadi satu pembahasan hari ini, yaitu bab pertama tentang tafaul, kemudian ada tasaum, ada tasaum, kemudian tafaul, kemudian tahayul. Oke, baik. Pada materi ini akan menjelaskan tentang tafaul. Tafaul dalam ajaran kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sepakat bahwasanya tafaul itu adalah seseorang yang mempunyai firasat. Firasatnya adalah condong kepada firasat yang baik melalui sebuah tanda-tanda atau melalui sebuah mimpi atau melalui sesuatu yang ada di sekitar kita, dan itu memunculkan sugesti yang baik pada diri kita, maka itu adalah namanya tafaul. Hal yang demikian diperbolehkan, sangat diperbolehkan oleh agama menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu akan lebih baik kita untuk senantiasa mempercayai, meyakini adanya tafaul ini tidak apa-apa, tidak dilarang, karena tidak bertentangan. Berpikir positif, lebih condong berpikir positif daripada berpikir negatifnya. Semisal hal-hal yang mengandung tafaul itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, di situ jelas bahwasanya ada beberapa hal yang dapat mendatangkan tafaul, yang dapat mendatangkan sisi positif. Salah satu dari 3 hal itu mungkin, atau ketiga-tiganya anak-anakku, yang pertama adalah istri, kemudian rumah dan kendaraan. Rumah dan kendaraan dan istri ini akan mendatangkan sisi positif ketika kita yakini dan jadikan itu sebuah sugesti. Banyak orang kejawen atau orang-orang tua kita yang soleh terlebih dahulu, yang soleh, orang-orang dulu yang soleh, mereka itu berpendapat bahwasanya ketika dalam berumah tangga, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, di tengah perjalanan rumah tangganya menemukan kebahagiaan, rezekinya lancar, mungkin itu salah satunya adalah pengaruh dari istri atau suami yang baik, yang kemudian satu sama lain saling meyakininya.
Ketika hal demikian itu muncul dalam diri kita dan kita jadikan sugesti, maka hukumnya wajib kita mempertahankan hal itu. Jangan mudah kemudian kalian ketika punya istri yang seperti itu mudah dikit-dikit cerai, dikit-dikit talak. Tidak boleh. Maka banyak orang-orang yang istilahnya orang-orang belater yang menikahnya sampai 3-4 tidak pernah menceraikan istri pertamanya. Kenapa? Karena istri pertama ini mengandung unsur tafaul yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan kemudahan rezekinya, kelancarannya, mungkin karena istrinya itu. Tidak sedikit para ulama salafus soleh itu yang pertahankan istri pertama itu atau istri yang dapat mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keberkahan itu. Kemudian kedua adalah rumah, di mana di saat ketika seseorang telah membeli rumah itu, kemudian rezekinya bertambah, usahanya meningkat, bisnisnya jalan lancar, maka rumah itu harus dipertahankan, tidak boleh dijual. Ketika kalian meyakini seperti itu, tetap kepada Allah mestinya nak ya, bukan kepada rumah itu, tapi menggunakan perantara rumah itu. Sejak kamu menempati rumah itu, kamu bisa membedakan, merasakan daripada sebelum-sebelumnya kemudahan rezekinya. Maka rumah itu adalah namanya, hal yang demikian ini namanya tafaul. Di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya setelah menempati rumahku ini, rizki dan usahaku lancar, kemudian rumah tanggaku, anakku bahagia dan banyak sekali." Kemudian kata Rasul, "Jangan pernah kamu jual rumah yang kamu miliki itu." Dan ada sahabat yang lain bercerita kepada Rasul, setelah saya pindah dari rumahku yang dulu, kemudian saya beli rumah yang lebih besar, ternyata rezekiku bertambah hancur, tambah mundur, tambah berantakan, anakku banyak yang mati dan sakit-sakitan. Maka Rasul menyatakan, maka rumah yang pertama itulah yang bawa hoki untukmu. Berarti rumah dan istri dalam hal ini mengandung unsur tafaul. Tafaul meyakini kepada Allah melalui rumah atau istri yang baik itu, sehingga dapat mendatangkan keberkahan, itu perlu ada. Lebih-lebih kita sebagai orang Jawa mestinya harus punya sugesti seperti itu daripada berprasangka negatif. Kemudian yang ketiga unsur tafaul itu adalah melalui sebuah kendaraan. Kalau zaman dulu adalah kuda, kalau zaman sekarang mungkin sepeda motor atau mobil. Ketika kalian punya rumah atau mobil itu selalu mendatangkan hoki, tidak mudah jatuh, tidak mudah tabrakan, maka perlu kendaraan itu tidak harus kamu cepat-cepat untuk menjualnya. Kalau perlu itu jadikan sebuah kenangan di mana kalian sekaya apapun mobil dan kendaraan tidak boleh dijual, karena itu adalah penarik daripada rizkimu. Melalui itu Allah memberikan berkah. Tapi sekali lagi ingat bahwa itu semua adalah karena Allah. Cuman kita bersugesti melalui itu mendatangkan rezeki. Itu namanya tafaul. Adapun tasaum. Tasaum itu adalah ketika kita berkeyakinan bahwa melalui firasatmu, kemudian kamu munculkan dalam dirimu akan terjadi suatu musibah dan segala macamnya, maka itu adalah tasaum namanya. Contoh, ketika kamu mau keluar rumah, kemudian kamu sebelum keluar rumah itu ada pikiran-pikiran negatif, ditandai melalui tadi ada ular jalan melintang di depanku, kemudian kamu berprasangka jelek, maka itu adalah namanya tasaum, berprasangka jelek kepada hal atau benda yang tidak jelas gitu. Maka hal itu harus dibuang, harus kembalikan kepada Allah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus melawan itu dengan tawakal kepada Allah, senantiasa berdoa sama Allah untuk diselamatkan dari hal-hal firasat yang jelek. Itu adalah yang baik daripada kita meyakini itu dan itu berlawanan dengan kodrat takdir Allah nantinya. Berarti kamu meyakini datang kejelekan itu melalui hewan yang tadi itu. Begitu juga dengan tahayul. Tahayul itu sama, kita itu ketika melewat sebuah pohon besar, kemudian setelah melewat pohon besar itu kita sakit, maka gara-gara lewat pohon itu kan angker ini dan itu. Tidak ada suatu benda apapun yang dapat mendatangkan positif dan negatif kecuali Allah. La dharara wa la dirara. Itu hadisnya sahih dalam hadis arba'in itu jelas seperti itu. La dharara wa la dirara.
semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kita harus menghilangkan sifat-sifat jahiliyah itu. Ya, beda dengan kita itu meyakini contoh seperti ini, meyakini melalui analisis keilmuan yang valid seperti melalui daun-daunan ini penyakit kita akan bisa hilang. Itu hasil penelitian. Hal seperti itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti juga, karena itu positif. Sesuatu yang positif tetap dikembalikan pada Allah melalui daun itu, melalui akar pohon ini Allah menyembuhkan segala penyakit. Itu beda. Ini adalah sisi yang positif, artinya tetap dikembalikan keyakinan kita kepada Allah, harus membuang tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan mudarat dan tidak ada sesuatu yang dapat menolak mudarat. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Tapi kita harus selalu berprasangka baik, itu yang dianjurkan, sehingga munculkan jiwa kita itu berani, jiwa kita itu optimis, tidak pesimis. Kaitannya dengan saat sekarang ini, wabah yang terus melanda ini, corona, kita jangan terlalu panik, tidak perlu terlalu takut. Wabah itu semuanya adalah makhluk Allah. Tapi juga kita tidak boleh sombong, mentang-mentang ini sama-sama makhluk Allah, kenapa kita harus takut? Juga tidak perlu seperti itu. Orang yang baik adalah mutawassit, orang yang ada di tengah-tengah. Takut berlebihan tidak boleh, sombong, menantang, metenteng juga tidak boleh. Yang baik adalah akidah kita harus kita tanamkan sekuat-kuatnya bahwasanya segala sesuatu terdatang dari Allah. Tapi kita sebagai manusia untuk senantiasa waspada terhadap hal-hal yang terjadi pada saat ini, wajib kita harus ikuti aturan main yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, oleh kedokteran atau orang-orang yang paham tentang hal ini. Tidak boleh kita mengabaikan apa yang disampaikan oleh Bapak dokter atau pemerintah, meremehkannya tidak boleh, juga takut berlebihan juga tidak boleh. Al-Qur'annya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku, kata Allah, telah menguji manusia itu dari rasa takut yang berlebihan. Itu ujian dari Allah. Kelaparan, akan kalau di lockdown nanti bisa saja kelaparan. Wa naqsim minal amwal, bisnisnya akan berkurang. Wal anfusi was samarat, kemudian jiwanya takut mati. Kemudian pohon tanaman kita tidak berbuah, gagal panen. Tapi ketika kita mengembalikan itu semua kepada Allah, maka Allah akan sampaikan berita baik. Wa basyiris sabirin, orang-orang yang sabar ini akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mengembalikan segala sesuatu, datangnya musibah itu adalah dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah, maka itulah orang yang senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah adalah orang-orang yang sabar, tidak menyalahkan keadaan, tidak terlalu panik, semuanya mawas diri, senantiasa gantungkan segala hidup kita kepada Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan anak-anakku sekalian, pelajaran aswaja pada hari ini terkait tafaul, kemudian tasaum dan tahayul di buku Aswaja karyanya Yai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Silakan anak-anakku sekalian membaca apa yang ada di bukunya itu, kemudian kalian simpulkan, berikan sebuah soal pertanyaan saja. Dari buku-buku itu saya minta bentuk pertanyaan minimal 5 pertanyaan dari kalian, maka minggu depan saya akan jawab satu persatu pertanyaan itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, barokah untuk kita semua. Allah selamatkan kita dan keluarga kita serta seluruh saudara-saudara kita di Indonesia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.